Tes, tes. Udah kedengaran belum? Nah, ini udah kedengaran belum ya? Udah. Oke, mulai aja yang nomor 2 ini kan ada lembaran plastik suhunya 200 Fahrenheit. Terus ini ada densitas sama CP-nya. Lalu dia keluar secara kontinu dari bagian molding sebuah pabrik plastik dengan kecepatan 30 feet per menit. Lembaran plastik dengan ukuran permukaannya itu 4 kali 2. 4 itu panjangnya, 2 itu lebarnya. Terus tebalnya 0,04 inch. Nah, udara sekitarnya suhunya 80 Fahrenheit. Nah, dia mengalir di kedua permukaan plastik dengan kecepatan 10 feet per detik. Diketahui sifat udaranya pada T-filmnya yaitu ada ini, ada K, terus P, terus ini bilangan Prandtl-nya. Lalu disuruh cari yang A, nilai koef perpindahan panas konveksi dari plastik ke udara. Terus yang B itu perpindahan panas total secara konveksi dan radiasi. Nah, terus yang terakhir disuruh cari suhu akhir dari lembaran plastik pada bagian pendinginan. Nah, di sini aku tulis data-datanya. Nah, terus pertama kita cari bilangan Reynolds-nya. Rumusnya tuh kecepatan uh, apa yang dari lingkungan itu, terus dikali panjangnya, terus dikali ini yang properties pada suhu film yang ini, yang V kecil ini. Nah, terus dikali aja 10 kali 4 per 0,204 kali 10 min 3. Hasil Reynolds-nya itu 196.078. Nah, di sini karena dia plat datar, itu tuh yang aku lihat pakai Reynolds number critical. Nilainya itu 5, 10 min 5. Jadi ini kan hasil Reynolds-nya itu lebih kecil dari yang critical. Nah, dipakai C-nya itu 0,664, M-nya itu 0,5. Nah, kita masukin ke rumus Nusselt, yaitu C dikali RE pangkat N dikali PR pangkat sepertiga. Nah, tinggal dimasukin aja, didapat Nusselt-nya itu 263,4. Terus yang A disuruh cari koefisien perpindahan panas. Nah, rumusnya itu adalah ini K film tadi dikali Nusselt per L. Ini rumus-rumusnya ada juga di PPT. Nah, terus dimasukin nilainya didapat hanya itu 1,066 BTU per jam feet kuadrat Fahrenheit. Nah, buat yang A ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau belum ada, aku lanjut ke yang B. Nah, Q konveksi itu kan H kali A kali T permukaan dikurang T lingkungan. Nah, yang A-nya itu eh, plastik itu kan berarti kayak
persegi panjang gitu. Berarti rumusnya P kali L. Terus di sini tadi di soalnya di garis bawahi di kedua permukaan plastik. Berarti ada dua sisi. Makanya ini dikali 2. Jadinya 4 kali 2 kali 2 sama dengan 16 feet kuadrat. Nah, berarti kita tinggal masukin aja H dari yang A tadi, terus A-nya 16, terus ini udah diketahui tadi 200 sama 80. Hasil Ki konveksinya itu eh, dapatnya 2046,7 BTU per jam. Nah, terus buat Ki radiasinya rumusnya ini tinggal dimasukin aja ini tadi di soal 0,9 terus konstanta Stephen Boltzmann-nya itu ini. Nah, tadi di soalnya itu tuh konstanta Stephen Boltzmann-nya itu ini masih ada yang kurang ya. Ini tuh harusnya dikali 10 min 8. Jadi biar nggak terkecoh, kalian bisa bikin aja nanti di kertas rumusnya ini nilai konstantanya. Nah, terus kita tinggal masukin aja. Ini T, eh, T permukaan sama T lingkungannya dirubah ke Rankine. Ada 660 sama 540. Terus ini dipangkatin 4. Nah, hasil radiasinya itu didapat Q-nya itu 2584 BTU per jam. Nah, Q totalnya kita tinggal tambahin aja konveksi sama radiasinya. Didapat 4631 BTU per jam. Nah, terus buat yang C itu ditanya suhu akhirnya dengan kecepatan lembaran plastiknya 30 feet per menit. Nah, kita kan rumus Q itu M laju alir massa dikali CP kali delta T. Nah, itu kan tadi masih dalam V, berarti V-nya itu kita kali rho. Terus karena ini tuh masih dalam feet, jadi ini tuh belum sepenuhnya volume. Jadi kita kalikan sama tebal plastik dan panjang plastik. Nah, ini tadi tebalnya 0,04 inch itu diganti ke feet. Nah, nanti disesuaikan satuannya jadinya laju alir massanya 0,5 pound mass per detik. Terus kita masukin aja ke rumus Q ini. Nah, T2-nya sama dengan T1 tambah Q per MCP. Nah, Q di sini karena dia kehilangan panas ditulis negatif. Terus kita tinggal masukin aja Q-nya ini tadi dikali negatif terus CP sama laju alir masanya. Nanti dapatnya 6,4. Terus suhunya 200 dikurang 6,4 jadinya 193,6. Di sini kan tadi karena pendinginan jadi nanti di make sure aja kalau hasilnya itu suhunya menurun. Buat yang nomor 2 ini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau belum ada aku lanjutin aja ke nomor 3. Nah, ini soalnya bahasa Inggris. Tapi ini tuh kita suruh ngitung yang radiasi yang pakai sisi 1, 2, 3 gitu. Nah, ini juga ini nanti ada disediain gambarnya, grafiknya. Nah, kita disuruh cari uh, Q pada
base sama side itu tuh kalau base-nya kita tandain nomornya 1, terus side-nya 2. Nah, kalau ini base sama top berarti topnya ditandain nomor 3. Jadi nanti ini Q13. Terus yang C ini dicari key di dasarnya. Tadi kan kalau dasar itu dia nomor 1, berarti nanti dicari Q1. Ini ku gambar ulang kubusnya. Nah, yang di sini tuh sisinya namanya D. Kalau yang di sini L1, di sini L2. Sesuai sama gambar di grafik ini. Yang di bawah itu A1, yang di atas itu A2. Nah, ini karena panjangnya sama-sama 5 kali 5 kali 5, berarti A1, A2 sama A3-nya itu sama. Terus ini diketahui suhunya, yang di bawah itu 800, yang di samping 500, yang di atas 1500. Nah, ini kan rumus mencari Q-nya yaitu A dikali F. F dari notasi ininya, side atau top atau bottomnya, terus dikali Stefan Boltzmann, terus dikali sama perubahan suhu, dipangkatin 4. Nah, di sini kita tahu kalau F12 sama ditambah F11 ditambah F13 itu sama dengan 1. Itu tuh emang udah dasarnya F1 tambah F2 tambah F3-nya itu nanti 1. Nah, karena ini di dalam satu bidang, yang F11 itu berarti 0. Kalau yang F12 itu nanti ada dicari di grafik, terus yang F13 itu dicari dari persamaan ini. Nah, terus kita cari L1 per D sama L2 per D. Ini buat nyari angka yang di grafik. Karena 5 per 5 itu sama dengan 1, ini juga sama. Terus kita cari di grafiknya buat F12. Nah, ini kan ini 1 ke atas. Terus ini 1, terus ditarik ke samping, aku dapatnya 0,2. Jadi F12-nya itu 0,2. Nah, berarti kita bisa cari F13-nya yaitu 1 dikurang 0 kurang 0,2. F13-nya itu 0,8. Terus kita tinggal masukin aja ke rumus yang ini tadi. Nah, didapat Q13-nya itu 394 kilowatt. Tadi T1-nya tuh 800, terus T3-nya 500. Terus yang B, Q12-nya itu tinggal masukin aja ini pakai F12, terus ininya nih T1, yang ini T2. Nah, didapat minus 1319 kilowatt. Di sini negatif, berarti dia itu radiasinya bukan dari 1 ke 2, tapi dari 2 ke 1. Makanya ini dapatnya negatif kalau ke arah ke arah 2. Terus yang C-nya kan disuruh cari Q pada permukaan bawah, berarti Q1. Nah, nyari Q1 itu tinggal ditambah aja Q11 ditambah Q12 tambah Q13. Yang Q11-nya tadi kan 0 karena F11-nya 0. Karena terhadap sama-sama terhadap bidang bawahnya jadi nggak ada gaya
nggak ada F-nya. Terus yang ini minus 1319 ditambah 394. Hasilnya minus 925 kilowatt. Nah, ini berarti panas radiasinya dari arah bidang 1. Makanya dia negatif. Buat yang nomor 3 ini ada yang mau ditanya atau enggak? Kalau nggak ada, aku lanjut ke nomor 4. Nah, di sini diusulkan untuk memanaskan air pengisi kettle dengan memanfaatkan gas cerobong. Gas cerobongnya ini CP-nya 0,4, terus suhunya 300, laju masanya 30.000 pon mes per jam. Nah, lalu ada air yang CP-nya 1 BTU per pon mes Fahrenheit masuk ke alat perpindahan panas HE12. Suhu masuknya 60 dengan lajunya 4.000 pon mes per jam. Nah, lalu dipanaskan hingga suhunya itu 210. Air mengalir di dalam pipa-pipa yang terbuat dari tembaga. Ini K tembaganya 220. Terus ini diameter dalam tembaganya 1 inch, diameter luarnya 1,2. Lalu koefisien perpindahan panas gas itu 200, koefisien perpindahan panas air 20. Nah, gerak pada sebelah aliran air ini memberikan tahanan termal 0,01 Joule feet kuadrat Fahrenheit per BTU. Nah, dicari yang A, ini koefisien perpindahan panas overall di dalam pipa. Terus yang B-nya luas perpindahan panas. Yang C-nya suhu air keluar jika laju alir masuknya diperbesar menjadi 2 kali lipat. Dan yang lainnya ini masih tetap. Terus disuruh cari yang efektif itu yang mana, yang kapasitasnya dinaikkan atau tidak. Di sini ditulis diketahuinya. Nah, di sini gasnya itu berarti yang hot, terus airnya itu berarti yang cold, karena airnya nanti bakal dipanasin, terus gasnya nanti suhunya pasti bakalan berkurang. Nah, buat yang kerak tadi itu tuh masuknya nanti ke RI, itu rumusnya ada buat mencari koefisien perpindahan panas di pipa. Nah, terus R0-nya itu 0 karena nggak ada resisten pada luar pipa. Nah, ini buat mencari koefisien perpindahan panasnya itu rumusnya 1 per UD ditambah 1 per HO tambah RO tambah RK tambah RI kali AO per AI ditambah AO per AI kali HI. Ini karena pipa berarti pakai yang silinder yang luasnya. Ini juga ini tahanan thermal pada silinder kayak yang di pelajaran lalu. Nah, terus kita ini HO-nya udah diketahui untuk koefisien perpindahan panas yang gas, kalau H itu yang air atau yang cold. Nah, ini tadi 0, terus RK-nya itu udah disederhanain di sini. DO dikali dengan DO per DI per 2K.
Nah, terus ini RI dikali AO. AO-nya diubah jadi D, DO kali L. Ini luas selimut tabung kalau nggak salah. Ada yang buat diameter luar sama dalam. Ini tinggal masukin luasnya yang AO sama AI, terus nanti bisa dicoret yang sama. Terus yang ini juga tinggal masukin aja, terus disederhanain. Terus kita masukin angka-angka yang di atas tadi. DI sama DO-nya pakai yang tembaga. Terus ini diubah ke feet dari inch. Nah, ini tinggal dimasukin aja, didapat OF perpindahan panas dalam pipanya itu 12,5 BTU per feet kuadrat Fahrenheit per jam. Nah, ini nanti jangan lupa pas ujian disamain satuannya. Kalau udah sama baru tuh insya Allah udah benar. Nah, terus yang B itu mencari suhu gas keluar. Ini tuh bagaimana cara panas buat yang hot sama cold. Di sini rumusnya itu Mg kali Cpg kali Tg in min Tg out, terus Mw kali Cpw dikali Tw out min Tw in. Kalau G ini gas, W-nya itu water. Kita tinggal masukin yang diketahui di atas tadi di sini. Kita masukin angka-angka yang di sini. Nah, terus ini dipindah ruas untuk mencari suhu gas keluar. Karena tadi kan belum ada diketahui di soal. Nah, ini jadinya T gas masuknya tadi 300, terus dikurangi ini laju alir air, terus dikali Cp air per laju alir gas dikali Cp gas, terus ini dikali suhu air keluar dikurangi suhu air masuk. Ini semuanya udah diketahui. Nah, jadinya nanti suhu gas keluarnya itu 300 dikurangi 50. Didapat T gas keluarnya 250 Fahrenheit. Nah, kalau udah dapat suhu gas keluar, baru kita bisa cari Q-nya. Pakai rumus yang tadi juga. Ini karena tadi, ini sama aja sih, mau pakai yang air atau gas, hasilnya sama-sama 600.000 BTU per jam. Kalau misal nggak sama, nanti berarti ada yang salah di perhitungan di sini. Nah, terus rumus mencari Q itu kan U kali A kali F kali delta T LMTD. Kita cari dulu delta T LMTD-nya pakai rumus ini. Ini aku misalin delta TA, ini delta TB. Rumusnya itu ini T gas in min T water out. Gas itu tadi berarti yang hot, yang waternya itu yang cold. Rumusnya itu sama kayak di PPT gitu. Kita tinggal masukin aja, didapat delta TA-nya 90, terus delta TB-nya 190. Nah, terus rumusnya delta TLMTD itu delta TA dikurang delta TB per ln delta TA per delta TB. Kita masukin aja, didapat delta TLMTD-nya itu 133,83 Fahrenheit. Nah, ini karena dikasih gambar yang kayak gini, buat nyari F-nya tadi, yang F di sini.
Nah, kita simulasiin juga sama gambar yang ini. Kalau T, ini kan gambarnya ada T1, T2, T besar 1, T besar 2. Nah, kalau yang T kecil ini yang masuk ke cup, tadi yang masuk ke cup ini kan air dari suhu rendah, terus mau dinaikkan suhunya. Berarti nanti T1-nya, T1 kecilnya yang 60, T2 kecilnya yang 210. Nah, terus ini T1 masuk sel itu yang suhu gas yang tinggi tadi, yaitu yang 300. Terus yang T2-nya itu yang suhu gas keluar, 250. Nah, kita cari eh, F tadi pakai grafik yang ada di sini. Cara nyarinya itu kita masukin ke persamaan ini sama yang di sini. Ini itu buat yang di sumbu X ini yang P, terus yang melengkung ini yang R-nya. P itu rumusnya kan T2 min T1 per T besar 1 dikurang T kecil 1. Kita tinggal masukin aja, didapat 0,625. Nah, terus R itu rumusnya T besar 1 dikurang T besar 2 per T kecil 2 dikurang T kecil 1. Nah, hasilnya 0,3. Kita tinggal masukin ke grafik, di P-nya itu 0,625. Nah, di sini kan 0,65, 0,625 itu sekitar di sini, di tengah-tengahnya. Terus kalau yang R-nya tadi 0,3, kita sambungin ke 0,3. 0,3 itu sekitar di sini. Nanti bisa digambar sendiri ya. Ini disesuaikan aja di sini 0,65, terus ini ketemu di 0,3, hasilnya itu sekitar 0,9, kurang dari 0,95. Nah, di sini aku ngitungnya 0,935. Terus kita tinggal masukin aja buat mencari A. Yang B tadi disuruh cari A, berarti A-nya sama dengan Q per U kali F kali delta T LMTD. Ini Q-nya tadi udah dapat 600.000, terus U-nya udah dapat di yang nomor A. Ini F-nya dapat dari grafik, terus delta T LMTD dapat dari rumus ini. Dia dapat luasnya itu 383,6 feet kuadrat. Nah, yang C kan itu disuruh naikin lajunya 2 kali lipat. Jadinya laju alir airnya 8.000 pon mes per jam. Nah, di sini suhunya masih sama. Yang dihilangin itu yang T air keluar karena yang ditanya itu. Berarti ini nanti bukan 210 lagi. Nah, ini kita cari pakai neraca panas. Ini yang air, ini yang gas. Terus dipindah ruasin aja kayak tadi buat mencari T air keluarnya. Nah, ini yang gasnya itu tadi lajunya 30.000, terus yang airnya kita pakai yang 8.000 tadi, yang udah dikali 2. Terus CP-nya itu masih sama, yang gas 0,4, yang air itu 1. Nah, ini suhu gas masuknya itu yang ini 300, terus gas keluarnya 250. Ditambah T air masuknya tadi 60. Nah, ini dicari perhitungannya, jadinya 75 tambah 60. Berarti suhu air keluarnya itu 135. Nah, yang D itu kita disuruh memperkirakan mana yang lebih efektif. Ini aku nyari lagi pakai rumus yang di atas tadi karena suhunya kan berubah. Jadi delta T LMTD-nya juga berubah. Terus yang F-nya juga berubah.
Tapi misal kalau udah tahu ini tuh biar lebih pasti aja sih. Kalau misal udah tahu hipotesisnya dari awal kalau suhunya turun itu gimana, bisa langsung aja dicari dijelasin yang efektif itu yang mana. Tapi bagusnya dihitung lagi sih, karena nanti ketemunya kita mencari luas perpindahan panasnya. Nah, ini tadi yang kalau air keluarnya itu lebih rendah, didapat luas perpindahan panasnya itu lebih rendah juga. Kalau yang awal tadi itu kan luasnya itu 383, terus kalau yang udah diubah itu luasnya jadi 273. Nah, jadi kesimpulannya kapasitas dinaikkan, luas perpindahan panasnya semakin kecil. Laju perpindahan panas juga semakin kecil. Nah, setauku lebih dipilih yang efektif itu yang luas perpindahan panasnya itu besar, jadi laju perpindahan panasnya juga besar. Jadi yang lebih efektif kemungkinan yang kapasitasnya itu yang kecil. Buat yang nomor 4, ada yang mau ditanya nggak? Mungkin itu aja sih dari aku. Eh, Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanya aja atau dilihat di recordnya nanti. Kalau nggak ada yang mau nanya, ini nomor 1. Bentar ya. Nah, ini tuh aku nyari eh, jawabannya dari Google, terus dapat ternyata dari Holman. Nah, tuh aku ikutin dari yang kayak di Holman itu tuh di sini. Di sini tuh buat plat yang flat gitu pakainya RE critical. Nilainya ini. Nah, terus karena ini laminar dipakai C-nya itu yang 0,664, terus yang RE-nya itu 1,5. Nah, aku dapatnya tuh dari sini. Ini juga ini soal aslinya. Nih, nanti bisa dilihat-lihat lagi kalau masih bingung. Kalau misal eh, soalnya bukan yang kayak gini, itu tuh C sama N-nya itu bisa dilihat di tabel 62. Ntar ya aku cari.
Nah, itu tabelnya yang ini. Nanti pokoknya pertama-tama tuh stepnya kita cari bilangan Reynolds. Kalau udah kita sesuaiin di sini. Dia ada di range yang mana, terus nanti kita pakai C yang ini ataupun yang ini. Kalau ini, setauku ini buat yang di pipa. Kalau yang latihan di PPT itu pakainya ini. Kalau tadi karena dia yang plat plat gitu, jadi pakainya yang dari Holman yang tadi. Tuh, apakah ada yang mau ditanya lagi? Nah, kalau nggak ada, eh, aku cukupin aja. Jangan lupa catat rumus-rumusnya. Yang penting, yang step-step dari latihan-latihan di PPT ataupun yang dari latihan UAS kayak gini. Terus kalau tabel yang kayak gini tuh kemarin sih nggak ada dikasih tahu ya. Mungkin bisa dicatat juga di buku rumusnya, di lembar rumusnya. Terus yang ini juga tadi, ini juga ditulis karena tadi di sini kurang lengkap. Nanti berpengaruh di hasilnya. Mungkin itu aja, aku kembaliin ke moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Umi yang udah mau jadi tentor buat sore hari ini. Buat teman-teman, semoga